Bismillah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang struktur komunitas. Jadi kalau kita bicara mengenai struktur komunitas, maka ada dua kata yang bisa kita lihat di sini adalah struktur dan komunitas. Bicara mengenai struktur itu, maka kita akan membicarakan tentang susunan, sedangkan komunitas itu kita akan membicarakan tentang tingkatan dalam ekologi. Di situ kalau kita mau lihat ada yang dari pertama kita bicara mengenai sel, kemudian unit yang terkecil, kemudian kita masuk pada populasi, kemudian kita masuk sampai pada komunitas. Jadi komunitas ini adalah kumpulan dari beberapa populasi yang kemudian membentuk satu bagian di dalam ekologi, yang mana ada keterkaitan dari setiap organisme tadi dalam lingkungannya. Jadi ada interaksi antara populasi satu dengan populasi yang lain, yang dimana dari populasi-populasi ini itu kemudian menjadikan adanya pola atau keteraturan dari sistem yang dibangun dari sebuah lingkungan yang ada di dalam ekosistem tadi. Nah, sehingga tersusunlah struktur komunitas. Nah, ini kemudian menjadi satu sistem yang sangat besar yang dinamakan dengan ekosistem. Jadi ada struktur komunitas ini yang membangun sebuah ekosistem di dalam satu biosfer atau kondisi lingkungan yang lebih luas. Baik. Ketika kita bicara struktur komunitas, maka kita harus tahu apa faktor-faktor yang mempengaruhi komunitas tadi. Nah, ternyata komunitas ini kalau kita katakan tadi dia adalah struktur, maka ada susunan-susunan yang sangat teratur sehingga dia membentuk sebuah lingkungan yang baik. Nah, ternyata komunitas ini itu dipengaruhi oleh beberapa bagian. Yang pertama itu adalah jumlah organisme dari spesies-spesies itu, kemudian hubungan antar spesies atau keanekaragaman jenis dari biota tadi. Nah, jumlah organisme dari spesies-spesies yang menyusun ini, berapa jumlah spesies, jadi jumlah organisme dari spesies-spesies itu berapa jumlahnya, kemudian hubungan antar spesies satu dengan spesies yang lain. Jadi di sini ada jumlah organisme dari spesies A, spesies B, spesies C, spesies D. Jadi dari spesies A berapa jumlahnya, spesies B berapa jumlahnya, sampai dengan spesies D tadi. Nah, dari jumlah spesies yang ada ini kemudian dia membangun hubungan antar spesies. Jadi hubungan antar spesies inilah yang kemudian akan mempengaruhi struktur komunitas tadi. Nah, seberapa beragamnya jenis yang ada itu akan mempengaruhi struktur komunitas yang dibangun. Jadi berapa jumlah organisme dari penyusun dari spesies tadi, dan bagaimana hubungan antar spesies di dalam ekosistem ini. Nah, oleh karena itu maka kelimpahan relatif suatu spesies itu dapat mempengaruhi fungsi dari suatu komunitas. Jadi seberapa besar melimpahnya spesies yang ada, itu akan mempengaruhi fungsi dari komunitas. Apakah komunitas tadi itu menjadi stabil, atau komunitas itu menjadi seimbang, atau dia tidak stabil,
itu tergantung dari penyusun-penyusunnya tadi, berapa jumlah organisme dari spesies-spesiesnya, kemudian bagaimana hubungan antar spesies dalam komunitas tadi. Jadi dua hal ini yang kemudian akan mempengaruhi fungsi dalam ekosistem. Apakah individu tadi itu dia seimbang, atau dia stabil, atau dia tidak seimbang dan tidak stabil. Demikian. Nah, sehingga dari ini maka kita akan mengetahui sebenarnya apa itu sih keanekaragaman jenis yang sering disebut-sebut oleh ilmuwan ataupun kita sendiri. Apa itu keanekaragaman jenis yang sering kita dengar? Biasanya kalau di dalam judul-judul skripsi yang sering kita dapatkan, kakak-kakak tingkat kalian itu mengangkat tentang keanekaragaman jenis organisme tertentu. Nah, itu dari sudut pandang berapa jumlah jenis, kemudian bagaimana distribusi dari jenis-jenis tadi. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, ternyata karakteristik tingkatan komunitas itu kalau kita lihat itu dimulai dari spesies yang paling kecil sebenarnya itu kita mulai dari DNA, gen, ya, kemudian masuk sampai pada inti sel, kemudian selnya itu sendiri. Nah, sekarang kita sering melihat dan mendengar kasus yang baru-baru terjadi dan merebaknya virus ini, itu sebenarnya dia adalah satu unit terkecil yang disusun oleh DNA, yang RNA. Nah, kemudian dari sini masuk pada tingkatan berikutnya yang sel, kemudian ke spesies. Nah, di sini spesies dia akan membangun populasi. Populasi ini adalah jumlah organisme dalam spesies tertentu. Kemudian dari satu populasi itu akan dia membentuk dua populasi, ada beberapa populasi dan kemudian menjadikan dia sebagai komunitas. Nah, ahli ekologi itu sangat setuju dengan konsep keanekaragaman jenis ini untuk menggunakan yang dapat digunakan untuk mengukur kestabilan komunitas. Jadi sebenarnya kalau kita lihat seberapa kuatnya, stabilnya organisme dalam satu ekosistem, itu tergantung dari unsur-unsur penyusunnya. Artinya bahwa seberapa besar keanekaragaman jenis yang terbentuk dalam suatu ekosistem. Semakin besar keanekaragaman jenis dari suatu ekosistem, maka semakin stabil komunitas dari ekosistem tersebut. Nah, kenapa saya katakan demikian? Sebenarnya ilustrasinya mudah. Kalau kita melihat bahwa dari beberapa dalam satu komunitas yang disusun dengan 1000 spesies, kemudian dibandingkan dengan komunitas yang hanya disusun oleh beberapa spesies, maka komunitas yang disusun dengan jumlah spesies yang banyak itu cenderung akan lebih stabil dalam komunitas ketimbang yang jumlahnya terbatas tadi. Kenapa sampai demikian? Memang kalau kita lihat bahwa ketika terjadi gangguan dalam ekosistem tersebut, maka yang hanya beberapa spesies tadi itu tidak akan mampu dia bisa menjaga dia punya komponen-komponen penyusunnya
sehingga bisa saja beberapa spesies mati maka komunitas tadi akan hilang. Tetapi kalau umpamanya tadi ada gangguan dari beberapa spesies yang mengalami kematian, maka masih ada spesies lain yang mampu untuk hidup dan berkembang, sehingga ekosistem tadi masih bisa berjalan, kira-kira demikian. Nah, sehingga para ahli ekologi dia akan menggunakan keanekaragaman jenis ini sebagai indeks. Jadi dia coba untuk menjadikan indeks untuk mengukur seberapa matang komunitas tadi. Apakah dia matang atau komunitas tadi belum cukup matang. Nah, dengan demikian maka alasan komunitas menjadi matang bila kompleksitasnya lebih baik dan dia lebih stabil. Nah, di sini. Nah, sehingga para ahli ekologi cenderung sangat menginginkan menggunakan keanekaragaman jenis ini untuk mengukur tingkat kematangan. Nah, dalam hal ini mereka berusaha untuk melihat keanekaragaman jenis tadi dalam sebuah indeks. Jadi mengukur dengan indeks, sehingga hal ini bisa dikuantitatifkan, tidak secara kualitatif saja. Kita mengatakan dia baik, dia stabil, tetapi dari nilai-nilai indeks yang dihasilkan, artinya bisa dihitung secara matematis. Ada angka-angka yang bisa digunakan untuk mengukur seberapa matang komunitas tadi dan seberapa kompleks dan stabilnya dalam komunitas. Nah, ada 3 alasan para ahli itu sangat tertarik pada keanekaragaman jenis. Yang pertama, memang keanekaragaman jenis ini adalah tema sentral dalam studi-studi bioekologi. Nah, kalau kita kenal bioekologi, kita bicara dari perspektif yang paling kecil tadi, yang mikro sampai yang makro. Nah, kita berbicara pada tataran yang sangat makro. Nah, yang makro untuk bisa dilihat ya dari tingkatan populasi. Karena kita di MSP ini adalah berbicara tentang bagaimana interaksi organisme dengan ekosistem, maka kita membicarakan tentang 2 hal, yakni populasi dan berbicara tentang komunitas. 2 hal ini yang menjadi tema sentral dalam bioekologi. Nah, pada bagian ini kita mengambil pada perspektif komunitas. Nah, memang tema sentral dalam bioekologi itu ada 2, populasi dan komunitas pada prodi MSP. Nah, kemudian alasan kedua ketertarikan para ahli ini dengan keanekaragaman jenis, karena pengukuran keanekaragaman jenis atau diversitas ini itu bisa dijadikan sebagai indikator penilaian yang baik tentang kondisi sistem ekologi tadi. Apakah kondisinya ini dia stabil atau tidak stabil? Kondisi ekosistem tadi tertekan atau tidak tertekan? Atau dia ini sudah dalam kondisi matang, atau dia sebenarnya barusan mengarah kepada kematangan komunitas, atau sebenarnya dia sudah berada pada titik balik ya pada kematangan komunitas, sehingga berada pada posisi yang komunitas tadi itu tertekan. Nah, para ahli ekologi ini menggunakan keanekaragaman jenis untuk memberikan penilaian baik tidaknya sistem ekologi dalam suatu ekosistem. Nah, kemudian banyak memang dari
uh, pemaparan tentang keanekaragaman jenis ini cukup banyak metode, kemudian indeks-indeks yang digunakan dalam pengukuran diversitas, sehingga menjadi banyak perdebatan sistem pengukuran ini mana yang lebih baik dari beberapa pengukuran. Memang kalau kita membaca atau melihat, kita hanya sering mendengarkan bahwa ataupun melihat dari judul-judul skripsi, penggunaan nilai diversitas kita sangat minim. Kita hanya menggunakan indeks diversitas yang digunakan oleh Shannon-Wiener, padahal sangat banyak sekali indeks-indeks keanekaragaman jenis yang digunakan. Nah, sekitar 10-12 indeks keanekaragaman itu bisa diamati, dan masing-masing mempunyai asumsi yang dibangun dari nilai tadi, sehingga kondisi tadi itu tidak boleh disamaratakan dalam hal penggunaan nilai indeks. Tergantung kondisi, kapan kita menggunakan indeks diversitas Shannon, kapan kita menggunakan indeks Margalef atau indeks-indeks yang lain. Nah, keanekaragaman jenis atau diversitas ini memang seperti yang katakan di awal tadi, itu mencoba untuk menarik definisi tentang apa itu sebenarnya keanekaragaman jenis. Kalau kita lihat, keanekaragaman jenis ini sangat sulit didefinisikan karena dia mencakup pada dua komponen, tidak hanya bergerak pada satu komponen. Di awal sudah kita sampaikan bahwa di situ dia membicarakan tentang variasi, kemudian dia juga membicarakan tentang kelimpahan relatif spesies. Jadi ada variasi jenis, seberapa bervariasi jenis tadi, karena berapa ragamnya jenis-jenis yang ada, dan kelimpahan relatif spesies, artinya dari spesies yang ada, dari 100 spesies, berapa jumlah masing-masing spesies tadi, berapa jumlahnya di dalam spesiesnya. Spesies A berapa jumlahnya, spesies B berapa jumlahnya, dan seterusnya. Inilah yang dinamakan dengan kelimpahan relatif spesies. Nah, jadi dua hal ini, berapa ragamnya, berapa jenis-jenisnya yang membangun spesies yang ada di dalam ekosistem tadi, kemudian berapa kelimpahan relatif dari setiap spesies. Nah, ini dua hal ini yang kemudian sangat sulit didefinisikan. Nah, kemudian dalam keanekaragaman jenis ini kita mengenal beberapa istilah. Ada yang dinamakan dengan kekayaan jenis, kemudian ada keseimbangan jumlah di antara spesies. Nah, karena tadi kita bergerak pada dua hal, jadi komponen-komponen dari keanekaragaman jenis itu terdiri dari dua, yakni variasi dan kelimpahan relatif spesies. Oleh karena itu, pengukuran diversitas itu terdiri dalam dua hal. Karena dia mencakup dua definisi tadi, maka kita harus pahami betul, ternyata di dalam keanekaragaman jenis juga dia harus membicarakan dua hal, yakni kekayaan jenis dan keseimbangan jumlah di antara spesies. Tidak hanya berapa banyaknya jumlah penyusunnya, berapa kayanya
jumlah spesies yang ada, tetapi seberapa besar keseimbangan jumlah di antara spesies tadi. Kekayaan jenis itu adalah banyaknya spesies yang ditemui dalam suatu populasi di suatu kawasan tertentu, suatu areal tertentu. Anggaplah umpamanya di satu kawasan mangrove, maka kita bisa ketahui dengan kita melakukan sampling, maka didapatkan jenis-jenis dari spesies yang menyusun di komunitas mangrove tadi, di kawasan mangrove tadi. Nah, banyaknya spesies yang menyusun ini, maka itulah yang kita namakan dengan kekayaan jenis. Kalau yang menyusunnya itu ada 100 spesies, maka kita katakan bahwa kekayaan jenisnya yakni ada 100 spesies pada kawasan mangrove. Nah, itu yang dinamakan dengan species richness. Ingat istilahnya, species richness. Itu adalah kekayaan jenis, banyaknya spesies. Berapa banyak spesies yang menyusunnya. Nah, kemudian yang kedua, ada keseimbangan jumlah di antara spesies, yang dinamakan dengan species eveness atau equitability. Keseimbangannya, keseimbangan jumlah di antara spesies. Kalau umpamanya tadi kita katakan ada 100 spesies yang menyusun, maka spesies A itu berapa yang menyusun, spesies B berapa yang menyusun, C dan seterusnya itu berapa yang menyusun, sehingga kita ketahui apakah komposisi jumlah yang ada di dalam setiap spesies tadi itu relatif seimbang, merata, atau ada spesies yang dominan dari satu spesies. Nah, kalau ada populasi yang mendominasi, maka kondisi tadi bisa dikatakan kondisi yang seperti apa, itu kita akan lihat nanti. Nah, jadi kalau seperti tadi ada dominasi, maka keseimbangannya relatif rendah. Berbeda halnya dengan dari 100 spesies, jumlah setiap jumlah organisme dalam setiap spesies tadi itu relatif sama, maka dia relatif seimbang jumlahnya di antara spesies. Nah, dua hal inilah sehingga tidak hanya kita berbicara tentang berapa banyaknya spesies yang ada, tetapi juga kita akan membicarakan tentang berapa seimbangnya jumlah di antara setiap spesies. Nah, ini contoh yang bisa kita lihat dari apa yang saya katakan tadi. Anggaplah dalam suatu komunitas ada di sini di spesies A, B, C, dan D di suatu daerah karang. Anggaplah umpamanya di sini adalah komunitas karang. Ada di lokasi 1, 2, kemudian 3 dan 4. Nah, spesies-spesies yang menyusunnya itu ada 4 spesies, ada spesies A, B, C, dan D. Nah, bagaimana ketika kalian melihat kondisi yang seperti ini? Gambaran yang kita dapatkan, unsur-unsur penyusun yang kita dapatkan seperti apa? Tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita bicara tentang diversitas, maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yakni richness, kelimpahannya seperti di awal tadi, yakni kekayaan jenisnya dan keseimbangan jumlahnya. Nah, kalau kita lihat spesies 1
di daerah 1, lokasi 1, lokasi 2, 3, dan 4. Maka di lokasi 3 dan 4 dia terdiri dari 4 penyusun, semua ada. Sedangkan di spesies 1 dan 2 itu pada spesies D di lokasi 1 tidak ada. Sedangkan di lokasi 2 A, B, C tidak ada. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Bahwa pada lokasi 1, di lokasi 1 ini itu lebih tinggi diversitasnya dibandingkan lokasi 2. Ya. Namun kalau kita amati lagi bahwa lokasi 3 dan 4 itu lebih tinggi diversitasnya dibandingkan 1 dan 2. Karena 3 dan 4 disusun oleh 4 spesies. Sedangkan lokasi 2 disusun oleh 1 spesies. Dan lokasi 1 disusun oleh 3 spesies. Jadi 3, 4 mempunyai diversitas yang lebih tinggi. Lebih tinggi kelimpahan relatifnya. Nah, kemudian tetapi apa yang kita bisa lihat? Pada lokasi 3 dan 4, kita fokus pada lokasi 3 dan 4. Jumlah masing-masing spesies ini itu sama. 3, 3, 3, 3 itu 12. Kemudian 1, 1, 1, 9 juga 12. Tetapi kalau kita bicara mengenai diversitas, ada 2 hal yang bisa kita tarik tadi. Sama-sama mempunyai kelimpahan spesies yang jumlahnya sama, yakni 4. Tetapi lokasi 3 itu lebih tinggi keseimbangannya dibanding lokasi 4. Karena di lokasi 3 disusun oleh 4 spesies yang mempunyai jumlah kelimpahan relatifnya yang relatif sama. Artinya dia lebih seimbang, terdistribusi merata jumlah spesies tadi dalam setiap spesies. Berbeda dengan di lokasi 4. Di lokasi 4 dia terkumpul pada spesies D yang mempunyai jumlah 9. Sedangkan spesies A, B, C itu hanya tersusun oleh 1 spesies. Nah, kalau demikian maka di spesies D ini itu di lokasi 4 itu terjadi distribusi yang tidak merata. Artinya bahwa ada dominansi spesies di lokasi D. Ada dominansi di lokasi D. Nah, ketika kalau kita bawa dalam tataran konsep kematangan yang seperti yang saya katakan di awal tadi, maka unsur-unsur penyusun di sini itu lebih labil di lokasi 4. Di lokasi 4 lebih labil, atau boleh jadi dia dalam kondisi tertekan dibanding lokasi 3 yang lebih matang. Karena ketika terjadi goncangan pada lokasi 4, maka ada dominansi spesies yang bisa saja menghilangkan 3 spesies A, B, C yang ada. Karena adanya dominansi dari 1 spesies, atau memang ada kondisi tertentu yang menyebabkan spesies ini dominan. Sehingga 3 spesies lainnya tidak berkembang. Nah, kondisi ini menjadi rawan. Nah, ada faktor tertentu yang menyebabkan dia relatif senang pada kondisi tadi, sehingga dia menjadikan lebih banyak.
Nah, berbeda halnya dengan di lokasi 3. Di lokasi 3 yang 4 spesies dengan sebaran yang merata menunjukkan mereka berbagi wilayah yang sama, wilayah yang bisa dinikmati bersama. Artinya bahwa kondisi tadi dari 4 spesies dengan kondisi lingkungan yang ada itu memberikan mereka kehidupan yang nyaman. Nah, tapi sangat jauh berbeda dengan 3 lokasi 1-2. 1-2 ini benar-benar lokasi yang sangat tertekan, karena selain jumlah penyusun yang terbatas, juga kelimpahan spesies dalam setiap spesies tadi itu sangat rendah. Nah, ini tertekan benar ketimbang dibanding 3 dan 4. Nah, dalam membicarakan kelimpahan spesies ini, maka ada beberapa model yang di dalam model kelimpahan spesies yang sering kita lihat. Yang pertama itu modelnya kelimpahan spesies yang disampaikan oleh Maguran, bahwa kestabilan suatu lingkungan itu disusun oleh berbagai komunitas yang ditentukan oleh kelimpahan spesies-spesies yang berada dalam komunitas. Jadi model ini menekankan pada bagaimana distribusi kelimpahan spesies tersebut dalam memanfaatkan sumber daya, sehingga sumber daya yang ada itu bisa mempengaruhi kestabilan lingkungan. Sehingga para ahli biologi coba menyusun model tersebut dengan menggambarkan kelimpahan spesies dalam struktur komunitasnya. Nah, dari model kelimpahan spesies ada beberapa model. Yang pertama itu adalah model geometric series. Intinya bahwa kelimpahan spesies itu hanya melihat jumlah spesies yang memanfaatkan. Kita tidak bicara mengenai berapa besar kelimpahan atau distribusi dari spesies tadi, tapi berapa banyak jumlah spesies yang memanfaatkan sumber daya tadi. Nah, model geometric series. Nah, model geometric series ini dia melihat tentang besarnya sumber daya yang digunakan oleh spesies. Itu ditentukan dari keberhasilannya spesies dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Jadi spesies yang kompetisinya kuat di antara spesies dalam suatu komunitas, dia akan menjadi dominan. Siapa yang mempunyai kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya tadi yang tersedia, maka dia akan mendominasi dalam suatu komunitas. Nah, pada model geometrik ini akan tersusun jumlah spesies yang disusun dari jumlah spesies yang paling banyak menggunakan sumber daya. Dan kemudian kondisi-kondisi seperti ini berarti ada spesies yang dominan dalam komunitas, karena di sini pemanfaatan sumber dayanya tadi menjadi tidak seimbang karena lingkungan tadi berada dalam kondisi terganggu. Nah, umumnya kondisi-kondisi ini itu terjadi pada daerah-daerah yang mengalami suksesi. Ingat, suksesi itu adalah istilah ekologi yang diadopsi sekarang pada banyak tempat, termasuk dalam
pemilihan-pemilihan itu juga menggunakan kata suksesi. Padahal suksesi itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa ekologi. Artinya suksesi proses pergantian. Di situ pada saat dimana adanya proses suksesi, maka di situ kondisi ekologi sebenarnya terganggu. Gambaran yang paling banyak digunakan oleh ahli ekologi di dalam menggambarkan tentang suksesi, baik suksesinya itu adalah primer maupun sekunder, itu menggunakan suksesi yang terjadi setelah meletusnya Krakatau, di mana di situ setelah semuanya habis, musnah, sumber daya yang ada habis, maka terjadilah suksesi primer yang dimulai dari tumbuhan tingkat rendah, yang mana tumbuhan tingkat rendah ini akan dominan di suatu wilayah karena dia hanya mampu hidup pada kondisi tersebut. Nah, model-model yang seperti ini itu digunakan mengikuti model geometric series, karena hanya satu spesies yang kuat yang berhasil memanfaatkan sumber daya tadi, sehingga dia akan dominan pada daerah tersebut. Nah, kemudian akan terjadi suksesi berikutnya sampai pada akhirnya beberapa spesies mendatangi daerah tersebut dan kemudian menjadi lebih banyak pada kondisi tersebut, maka dia tidak akan mengikuti lagi model geometric series, tetapi dia akan mengikuti pola yang lain. Nah, kemudian masuk pada model distribusi log normal. Nah, untuk log normal ini yang dikenalkan oleh Sugihara, itu ada komunitas yang besar dan beraneka ragam. Jadi kondisinya dalam suatu komunitas, dia bukan pada kondisi yang mengalami sukses seperti yang kita katakan di awal. Kalau yang di awal tadi itu betul-betul dia mengikuti geometric series, ada organisme yang memanfaatkan sumber daya yang dominan sehingga dia lebih banyak dibanding spesies yang lain, mencolok jumlahnya. Nah, distribusi log normal tidak demikian. Dia lebih pada ada komunitas yang besar dan beraneka ragam. Nah, jadi ada komunitasnya besar juga beraneka ragam. Nah, ini biasanya disusun oleh banyak spesies dan kelimpahan yang sedang, serta sedikit spesies dan kelimpahan yang kecil dan besar. Artinya bahwa kalau kita mengikuti pola logaritma normal di situ, maka dia akan mengikuti, akan membuncit di tengah jumlah yang besar jumlahnya itu mempunyai kelimpahan sedang, sedangkan yang banyak sekali yang spesiesnya banyak spesiesnya itu, serta yang sedikit spesiesnya, yang paling banyak spesiesnya dan yang paling sedikit spesiesnya itu kelimpahannya kecil. Kelimpahannya kecil artinya bahwa di situ terjadi pemerataan jumlah, pemerataan pembagian dari lingkungan yang digunakan oleh masing-masing. Model ini akan menciptakan komunitas yang seimbang. Artinya bahwa lingkungannya itu stabil karena pembagian relung yang ada, pembagian tempat-tempat yang ada itu terbagi secara merata dan dapat dikatakan kondisi tersebut mantap. Nah, ini yang sebenarnya terjadi pada daerah-daerah dengan komunitas yang stabil dan matang. Nah, kondisi yang seperti ini
itu kita banyak jumpai pada daerah-daerah yang subur dan dijumpai dengan jumlah spesies yang banyak, jumlahnya sangat beraneka ragam. Tetapi yang banyak jumlahnya maupun yang banyak jumlah spesies, jumlah dalam spesiesnya dan jumlahnya yang sangat sedikit, itu tidak mendominasi dalam hal kelimpahan relatifnya. Justru kelimpahan relatif yang jumlahnya sedang tadi, jumlah spesiesnya sedang, itu yang berada pada jumlah yang relatif banyak. Nah, sebenarnya tinggal kita bisa melihat bagaimana pola atau distribusi log normal seperti yang saya katakan. Di dalam grafik-grafiknya itu dia yang namanya distribusi normal, itu sebarannya dia mencolok pada nilai yang lebih besar, itu pada nilai yang di tengah. Seperti nilai distribusi distribusi nilai pada evaluasi penilaian semester, bahwa dalam satu mata kuliah, anggaplah ekologi kuantitatif, dari nilai 5 nilai A, B, C, D, dan E, maka mahasiswa yang paling banyak mendapatkan nilai itu adalah berkisar pada nilai C, sedangkan mahasiswa dengan B dan C, sedangkan nilai mahasiswa yang mempunyai nilai E dan E itu sangat sedikit, sehingga dia terkumpul di tengah umumnya. Jadi B, C, dan D itu paling dominan. Nah, umumnya B dan C, sedangkan A dan E yang merupakan dua nilai yang ekstrim itu mempunyai jumlah mahasiswa yang sangat sedikit mendapatkan nilai itu, sedangkan B dan C itu sangat banyak. Kira-kira begitu gambarannya untuk yang normal. Kemudian ada model yang lain, yakni modelnya Brokenstein, yang MacArthur di situ memperlihatkan tentang bagaimana spesies-spesies dalam komunitas itu memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Jadi dia mencoba melihat kelimpahan spesies yang dimati dengan kelimpahan spesies yang diharapkan. Nah, untuk yang Brokenstein ini bahwa komunitas juga berada dalam kondisi yang stabil, jumlah spesiesnya tetap, dan tidak terjadi persaingan. Artinya bahwa relung-relung atau tempat-tempat yang ada itu hampir terisi semua. Artinya bahwa spesies itu membagi lingkungannya ke dalam jumlah relung yang ada dan tidak ada yang saling tumpang tindih. Nah, kondisi seperti ini sangat jarang kita dapatkan sebenarnya, karena di alam pembagian relung itu biasanya dimanfaatkan oleh satu atau dua spesies. Nah, sangat jarang terjadi pada kondisi seperti ini, apalagi kondisi lingkungan kita yang sudah semakin hari semakin rusak, sehingga pembagian relung tadi itu ke dalam es relung itu hampir jarang terjadi. Nah, kalaupun ada, maka kondisi-kondisi ini masih sangat orisinil, artinya lingkungan tadi masih sangat baik, artinya bahwa belum banyak gangguan yang terjadi di daerah tersebut. Nah, kalau kita dapatkan kondisi di mana spesies-spesies tadi itu memanfaatkan relungnya, bagiannya masing-masing, ya inilah yang disebut dengan keadilan yang merata. Nah, ini sangat jarang terjadi, baik di kondisi di
organisme maupun manusia. Nah, jadi untuk yang modelnya MacArthur ini, jadi MacArthur yang perkenalkan broken stick ini, jadi dia mencoba melihat bahwa garis-garis yang ada itu dari gambar dari model ini itu tidak ada satupun spesies yang saling memanfaatkan relungnya atau tempatnya. Jadi satu organisme, satu spesies itu memanfaatkan satu tempat, spesies lain memanfaatkan tempat yang lain. Tidak ada spesies yang saling mengganggu, kira-kira begitu. Atau memanfaatkan makanan yang sama. Jadi mereka memanfaatkan ruang tempat dengan sumber daya yang ada dengan tidak saling mengganggu, kira-kira gitu. Ini beberapa formula dari tadi, baik geometrik, kemudian log normal, broken stick. Nah, silakan bisa dilihat dari rumus-rumus yang ada itu sambil dipelajari, kemudian bisa dicoba di dalam dalam formula ini, model-model yang ada ini, sehingga akan kelihatan apakah model ini dia mengikuti pola yang seperti apa. Sebenarnya tinggal kita melakukan sampling di dalam suatu komunitas. Setelah itu kita melihat dia mengikuti pola apa. Apakah dia mengikuti pola geometric series, atau dia mengikuti pola log normal, atau dia mengikuti pola broken stick. Nah, ini perlu dilihat masing-masing kondisi tadi. Itu dalam hal kelimpahan spesies. Jadi kelimpahan spesies ya, kelimpahan spesies. Kita tidak menyebut tentang distribusi spesies seperti yang di awal tadi yang kita katakan, bahwa diversitas itu dibagi dua, yakni ada variasinya, ada yang variasi itu menyebut tentang tidak hanya pada satu spesies, tetapi kita lebih pada dua hal, yakni jumlah spesies, berapa jumlahnya spesiesnya, kemudian berapa atau variasi spesies. Kedua adalah bagaimana distribusi jumlah dalam setiap spesies tadi, atau dia punya equity. Jadi ada species richness dan ada yang equity. Nah, yang kita bahas baru ini itu yang disebut dengan species richness, kelimpahan spesies. Nah, beberapa ahli ekologi juga memanfaatkan model-model kurva spesies area, yang mana mereka coba untuk mengevaluasi jumlah spesies dalam suatu habitat dengan melakukan studi biogeografi. Mereka mencoba mengambil sampling dalam jumlah terbatas pada suatu areal tertentu, kemudian melakukan beberapa kali ulangan menghitung jumlah spesiesnya pada luas habitat tertentu, melihat lagi berapa jumlah spesiesnya, dan dilakukan sampling berulang kali. Selanjutnya dibuatkan di dalam sebuah model, sehingga akan terlihat apakah populasi ini dia mengikuti pola model tertentu, apakah dia mengikuti model eksponensial, model linear dan sebagainya.
Nah ini. Namun kondisi ini tidak sebenarnya akan terus menerus dia mengikuti pola yang sifatnya eksponensial seperti ini dalam bentuk konstanta, karena semakin meningkat jumlah luasan diikuti dengan peningkatan jumlah spesies. Saya kira itu tidak serta-merta demikian. Nah itu tadi kita membicarakan tentang kelimpahan dalam spesies. Nah, kemudian ketika kita membicarakan kekayaan jenis atau diversitas, ini sekarang kita membahas tentang diversitas, maka ada beberapa bentuk atau indeks kekayaan jenis. Nah, indeks kekayaan jenis ini kalau kalian lihat, ini ada ada 13 jenis, ada 13 model indeks kekayaan jenis. Nah, saya sampaikan di awal bahwa membicarakan tentang diversitas indeks itu tidak hanya berbicara tentang channel. Nah, yang hanya masuk dalam satu model indeks kekayaan jenis, indeks diversitas. Tadi sudah selesai kita membahas tentang kelimpahan jenis. Nah, sekarang kita membicarakan tentang diversitas yang sudah mengangkat tentang dua hal. Yang pertama adalah kelimpahan jenisnya, dan yang kedua kita membicarakan tentang bagaimana distribusi jumlah dalam setiap spesies, seperti itu. Nah, untuk kita masuk pada setiap indeks kekayaan jenis ini, mungkin pada beberapa kesempatan nanti kita akan coba untuk melihat kira-kira dari model indeks ini, dari model-model yang ada ini, setelah kita melihat kira-kira bagaimana dan seperti apa model ini bisa digunakan, juga kita akan mencoba di dalam hitungan melihat beberapa hitungan dari model ini, sehingga hitungan yang saya coba masukkan di sini itu dalam bentuk Excel. Saya kira untuk saat ini saya cukupkan pertemuan ini. Kita akan masuk nanti di indeks kekayaan jenis. Setelah saya menyampaikan nanti dia punya model-model ini, kemudian kita coba masuk di dalam beberapa contoh hitungan dari model ini dengan menggunakan Excel. Saya kira untuk pertemuan ini saya cukupkan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan boleh diulang-ulang sehingga lebih dapat mudah dipahami. Saya kira demikian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.